hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal. Mending korupsi sebanyak-banyaknya, cuma beda setahun dengan yang rendah. Kasihan juga tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang, ini gimana sih hukum? Biasanya mereka itu ada backingnya. Nah, backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Di video kali ini saya akan membahas tentang situasi yang jujur saja benar-benar nggak biasa. Ada ketegangan tingkat tinggi yang sedang terjadi antara institusi penegak hukum dan militer terbesar di Indonesia. Ini topik yang lagi panas-panasnya di berita utama. Tugas kita sekarang mengurai fakta-faktanya dengan jernih, terstruktur, dan pastinya super objektif. Kita bakal lihat langsung data laporan dari berbagai sumber terpercaya buat paham apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar ini. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Pada tanggal 8 Juli 2026 di Jakarta Selatan, saat itu rumah pribadi seorang pejabat tinggi negara dijaga ketat banget sama puluhan prajurit TNI lengkap dengan senjata laras panjang. Penjabat ini adalah Febri Adriansyah, sang jaksa agung muda bidang tindak pidana hukum khusus atau yang biasa disebut Jampitsus. Pihak TNI sendiri juga sudah konfirmasi kalau pengamanan ini adalah tindak lanjut dari permohonan resmi Kejaksaan Agung. Jadi pertanyaannya sekarang, ancaman selevel apa sih yang bisa membuat seorang jaksa butuh perlindungan tentara? Mari kita mundur sedikit untuk melihat rentetan peristiwa yang sedikit membingungkan. Awalnya ada beredar kabar kalau Jampitsus ini dibuntuti saat lagi nongkrong di kafe. Nah, tidak lama setelah itu ada aparat dari Kortas Sipil Kapolri bareng Polda Metro Jaya tiba-tiba bergerak cepat menggeledah 12 lokasi strategis termasuk kafe Deklan. Sampai rumah di Jakarta, kata pihak kepolisian penggeledahan ini terkait dugaan korupsi, pencucian uang, dan suap yang sampai bikin jaringan listrik di Sumatera mati total atau blackout. Rentetan manuver di dua instruksi raksasa inilah yang akhirnya memicu atmosfer ketegangan luar biasa sekarang. Kalau kita bedah portofolio kasus yang dipegang oleh Jampitsus, ada kasus gratifikasi mantan jaksa Pinangki yang melibatkan buronan kelas kakap Joko Chandra, kerugiannya sebesar 546 miliar. Terus ada skandal asuransi jiwa yang menyeret Pantai besar, itu kerugiannya tembus 16,81 triliun. Dan ada juga skandal korupsi dana pensiun di PT Asabri di mana sederet Nowiyaran, jenderal pengusaha divonis bersalah. Pada klarifikasi Komjek atau Pak Jono Suwandi, angkat bicara dengan nada yang sangat tegas. Beliau nyatain pihaknya telah ngelakuin klarifikasi langsung baik Jampitsus maupun tim internal Kejaksaan Agung. Kesimpulannya, tuduhan penyalahgunaan wewenang itu tidak terbukti sama sekali. Kata beliau, clear, tidak ada. Ini hal yang sangat bagus dan harus kita jaga. Atau beliau menekankan kalau apa yang Jampitsus lakukan justru adalah hal yang sangat bagus dan harus kita apresiasikan. Kalau kita perhatikan pada konstruksi argumen dari Komisi Kejaksaan, mereka tidak melihat laporan ke KPK itu sebagai temuan kriminal yang valid. Mereka justru memandang itu sebagai reaksi pro dan kontra yang lumrah saja. Persepsi mereka begini, kalau ada penegak hukum yang berani banget menghajar kasus-kasus mega korupsi, pasti ada perlawanan balik atau pushback, termasuk dilaporkan balik konstruksi atau lainnya. Makanya daripada ngasih sanksi, Komjek malah ngajak kita semua masyarakat luas buat ngasih dukungan penuh ke Jampitsus biar terus jalani visi pemberantasan korupsi. Jadi sekarang kita benar-benar dihadapi sama dua realita yang saling bertabrakan.
yang kebetulan beririsan langsung sama dua institusi raksasa di negara kita. Di satu sisi ada rekam jejak berani membongkar korupsi triliunan yang sampai pelakunya butuh pengawalan militer, diwarnai dengan penggeledahan polisi. Di sisi lain ada tuduhan serius dari masyarakat sipil saat memanipulasi lekung barang sitaan. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita. Kalau ujung tombak pemberontak korupsi aja saling bertabrakan atau berbenturan dan saling lapor, kemana kita harus nyari kebenaran sejati biar hukum tidak cuma jadi alat kekuatan dalam segala hal. Sekian, terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan video ini. Kalau begitu saya pamit. Sekali lagi terima kasih.